warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, pengurus PJM Karangpilang, ketua PRM dan PRA, ranting Kedurus, ketua takmir, para sesepuh Muhammadiyah di Karangpilang maupun Kedurus, jamaah Masjid Baitul Arham. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di pagi yang penuh rahmat ini? Alhamdulillah wa syukri wa ala nikmatillah. Kue-kuenya sudah habis? Silakan dihabiskan. Saya lihat tadi di belakang sudah disiapkan sarapan pagi. Alhamdulillah. Hari ini saya diminta oleh PRM membicarakan jejak-jejak bulan Ramadan. Saya pikir ini apa, jejak-jejak perjalanan Jenderal Sudirman. Kalau hanya jejak-jejak kan hanya napak tilas. Kalau napak tilas itu kan berarti kita semua tidak pernah mengalami. Tetapi ini bukan napak tilas, tapi bahasa kerennya itu adalah mereview. Orang-orang kampus kalau jurnalnya perlu dikoreksi sama yang ahli, profesornya, biasanya minta review untuk diperbaiki kembali, mana yang kurang, mana yang perlu ditambahi. Nah, hari pagi ini marilah kita juga mereview. Ibarat kalau saya gambarkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ini minuman kopi, memang takmir nggak ada kopi yang dikeluarkan ya. Maniak kopi itu kalau bangun tidur kalau nggak minum kopi gitu, rasanya ya masih belum minum kopi, belum minum kopi. Ibarat kopi itu sudah dingin dan sudah mengendap, maka perlu kita aduk kembali supaya rasa kopinya tetap meskipun sudah dingin. Bong sekarang itu minum kopi tidak perlu panas. Anak-anak muda itu minum kopi malah dikasih apa? Bentar. Kopi panas-panas dimasukkan di kulkas. Nah, sudah. Jadi yang namanya aturan-aturan para sesepuh itu sudah disruption, sudah dicungkir balik sama anak-anak muda itu. Nah, semoga dalam beragama kita tidak ada penjungkir balikan ajaran-ajaran agama kita semua ini. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, tadi dibaca oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, mengingatkan kembali ketika Ramadan kemarin, meskipun ini sudah bulan, apa kata orang Jawa? Bodoh nopo? Selo nggih. Oh, selo besar. Nggih, selo atau Zulqa'dah. Namun kita dalam kehidupan kita ini bukan tidak ada salahnya, memang harus kita selalu muhasabah itu.
Kalau Ramadan itu sebagai bulan muhasabah, maka setelah Ramadan Syawal itu juga tetap muhasabah, Zulqa'dah pun kita juga tetap muhasabah. Muhasabah itu dari kata hasaba yuhasibu, hisaban. Apa artinya? Melihat dalam diri kita masing-masing. Ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, senang itu kalau WA-nya membicarakan, umpama membicarakan Ridwan Kamil. Paling suka kita itu mengoreksi melihat orang lain. Kita tidak membiasakan kita itu ayo koreksi, introspeksi, melihat diri kita. Bukan seperti kita begini, oh tak pikir aku wis cukup beribadah, tak pikir aku wis cukup beramal soleh, tak pikir aku wis cukup di Muhammadiyah ini, karena begitu. Kalau begitu bukan introspeksi. Apa namanya itu? Merasa dia sudah tidak perlu melakukan apa-apa. Yang begitu itu Bapak Ibu sekalian, semoga menjauhkan diri dari kita. Karena dulu ada teman saya menjadi sekretarisnya pimpinan besar di Pemprov Jawa Timur itu. Bosnya itu bilang sama teman saya ini, tapi kira aku ini beramal cukup ya mas ya. Mungkin dalam hatinya, aku sudah tak perlu beramal lagi gitu. Padahal wa'mal li akhiratika ka'annaka tamu tudodan. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau esok mati. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya pesakitan yang mau dihukum mati besok karena berdagang narkoba luar biasa di Indonesia ini. Semalaman dia menghabiskan Al-Quran mungkin 40 juz kali dia, karena 30 juz masih kurang. Apa itu cukup untuk mengampuni dosanya? Bagaimana dia sebagai pedagang narkoba yang luar biasa itu, yang merusak generasi-generasi muda kita itu, yang seantero jagat di belahan bumi ini. Apa cukup? Saya melihat WA-nya komentar, wah luar biasa, orang ini bisa tobat, membaca Al-Quran semalam suntuk untuk membaca untuk mempersiapkan kematiannya esok pagi, hukuman matinya itu. Mohon maaf, menurut saya nggak ada apa-apanya membaca Quran saja. Mestinya apa dia? Mestinya apa yang lebih penting lagi? Mengembalikan harta bendanya yang miliaran itu kepada negara. Kalau hanya sekedar membaca Quran saja untuk mengganti dosa-dosa besarnya yang menghancurkan generasi muda itu, nggak ada apa-apanya. Memang saya salah, memang saya dosa, maka seluruh harta benda saya untuk mengantarkan kematian saya, mestinya begitu. Kalau hanya baca Quran, setiap orang bisa. Apa artinya dia membaca Quran lantas dia tidak memahami maknanya, tidak memahami ruh
yang Quran di situ mengajarkan bahwa hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat amal sholihah yang semaksimal mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jejak-jejak Ramadan itu kita mulai dari mana dulu? Saya sudah dibisikin sama MC nanti cuma 40 menit Bapak. Pembukaan saya sudah seperempat ini. Setelah itu nanti tanya jawab. Mohon kami diingatkan. Kalau siam itu mendidik kita menjadi muttaqin. Muttaqin itu apa Bapak Ibu sekalian? Apa? Takwa. Takwa itu muttaqin. Apa orang bertakwa itu? Pegawai negeri, setiap pegawai negeri satu, apa yang dibaca itu? Kami bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu bisa mendarah daging kata-kata takwa itu. Indonesia kita adalah negara terbaik, 0 yang namanya korupsi. Indonesia kita adalah negara terbaik, satu, dua, tiga, empat, lima, adil, makmur, gemarimpah, loh, jinawi, napa malih? Tata teten kantora harjo, murah sandang, murah pangan. Tret. Ya kalau hanya sumpah saja nggak ada artinya Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya sumpah saja tidak ada arti. Kalau tidak ada niatan-niatan suci di dalam dirinya untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, maka marilah sering kita berkontemplasi, kita merenung, kita duduk sendirian, kita untuk melihat dari pucuk rambut kita sampai kaki kita untuk muhasabah. Karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita dengan Allah. Orang lain tidak bisa masuk. Apakah pasangan, suami atau istri, atau orang tua, atau anak, siapapun yang paling dikasihi. Hubungan kita dengan Allah yang tahu hanya diri kita dengan Allah saja. Makanya kenapa orang Barat itu soal agama itu dianggap soal apa? Privasi. Itu rahasiaku. Jangan diungkit-ungkit soal beragama itu. Orang Barat itu saking ingin dihargai dirinya, mengatakan kalau aku beragama atau tidak jangan diurus itu privasi. Sama dalam psikologi itu, di lingkaran pertama itu hubungan kita dengan Allah, kita sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, kakak atau adik, hanya mengingatkan saja, hanya mengajak saja, tidak bisa sampai masuk ke relung-relung dalamnya. Kesadaran itu Bapak Ibu sekalian, apa artinya kalau dari luar itu banyak yang berbicara, tetapi kalau kita sendiri tidak pernah merenungi, iya kata-kata itu berbekas atau tidak. Sama kalau kita ayah bunda berjus-jus menghabiskan Al-Quran ketika Ramadan itu, lantas tidak pernah membuka terjemahannya,
lantas dilihat 1-2 ayat, terus direnungi, terus dipahami, terus dikatakan pada dirinya sendiri, ya Allah, ayat yang aku baca ini tadi Tuhan benar-benar mengena pada diriku, pada jiwaku yang paling dalam, ya Allah, yang hanya bisa merubah, yang hanya bisa membimbing, yang hanya bisa menunjukkan, yang hanya bisa membersamai. Aku bisa menjalankan ayat aku baca tadi itu hanya Engkau, ya Allah. Mombong diri kami yang lemah ini tetap Kau bersama, ya Allah. Semoga rintangan, karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena rintangan dalam kita Islam ini, bertakwa ini tidak mudah. Nabi saja rintangannya luar biasa. Nabi saja, apalagi kita. Nabi pun bermohon kepada Allah kekuatan. Nabi pun selalu menengadah kepada Allah. Semoga ikhtiar yang dilakukan itu dimudahkan oleh Allah. Apalagi kita. Nah, ini caranya. Bangun malamnya masih ada bekas-bekasnya, jangan kok bekas itu kan sisa-sisa Laskar Pajang itu kan. Bangun malam kita masihkah terjaga? Masih. 11 rakaat full. Bangun jam berapa sampai bisa 11 rakaat itu? Jam 3. Sekarang subuhnya Muhammadiyah itu jam 4 lewat berapa? 21 ya. Kalau debat kan 13 nih, 13. Berarti tiap 2 rakaat Bapak Ibu sholatnya berapa menit itu? 3 menit, 5 menit. Rukuk sujudnya dibaca berapa kali? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli itu 3 kali. Saya pernah bertanya pada Buya Syafi'i Ma'arif, Buya, kok rame Yakob Utama yang punya Kompas dan Gramedia itu masuk Islam? Apa benar Buya Yakob Utama itu masuk Islam? Apa jawab Buya? Emangnya jumlah umat Islam itu masih kurang? Kok mengharapkan seorang Yakob Utama? Apakah PRN Kedurus ini jumlahnya sebanyak ini masih kurang? Masih berharap jamaah yang penuh lantas? Ya kalau bisa penuh dan berkualitas. Islam itu tidak mengajarkan tentang kuantitas. Islam itu mengajarkan tentang kualitas. Apa kata Nabi? Esok jumlah umatku berapa? Luar biasa, tidak menyebut Nabi. Tapi mereka kayak apa? Nah, Bapak Ibu, mengapa kalau tahajud itu mengejar target 11 rakaat plus 2 iftitah? Marilah kita. Kalau Mas Idin kemarin ketika sholat 2 rakaat berapa menit? Mana ketua takmirnya? Pundi Pak? Dua rakaat yang diimami itu berapa menit? 5 menit. Tidak sampai ya. Aisyah itu ditanya, ya Aisyah, kayak apa sih Rasulullah ketika berapa rakaat Rasulullah itu ketika sholat tarawih itu? Apa kata Aisyah? Ramadan
atau di luar Ramadan, ya sudah patron itu 11 rakaat. Wala tas'al min husnihinna wa tulihinna. Kalau rakaatnya itu sudah nggak bisa diode-ode, Nabi itu ya itu. Mestinya bro, pertanyaanmu itu kayak apa? Bagus dan lamanya Nabi itu ketika sholat tahajud. Saya maklum, ketika hari pertama jamaah kita ini full atau baru 2 baris? Full, nggak muat, mungkin sampai sana sini. Ketika 10 hari pertama tanggal 11 tambah maju ke tambah full. 10 hari terakhir asli kan? Nah, aslinya ya itu karena apa? Ya karena kita itu tidak pernah mendidik sholat yang member Nabi, nggak persis. Ya paling tidaklah 2 rakaat itu 15 menit lah. Berapa kali? 15 menit dari 3 menit. 5 kalinya ya 10 menit, 11 menit lah dibaca sabihis, duha. Rakaat pertama entah 7, rakaat keduanya 5. Karena apa alasan imam-imam itu? Ya Pak Sultan, kalau kita mulai sholatnya tuh maknina, mulai sholatnya itu apa? Khusyuk, itu langsung buyar. Ya biar pelan-pelan begitu. Ya karena kita tidak perlu mendidik umat ini untuk sholat yang tumaknina, yang khusyuk. Mestinya tarawih itu adalah sholat yang apa? Tarawih itu artinya apa? Santai, rileks, bukan yang kayak di masjid tertentu Allah gitu kan. Itu sudah nggak usah dibahas gitu. Kita mencoba Bapak Ibu sekalian, ya kalau membaca apa sholat fardu itu ya sekali saja subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka mulailah sekarang subuh atau Jumat itu diingatkan entah 3 kali. Syukur bisa 5 kali supaya umat ini terdidik. Oh, kalau setiap Jumat itu baca al-ataka atau sabihis, rakaatnya setiap rukuk sujud itu 3 kali atau 5 kali pelan-pelan. Kalau sholat itu merupakan mi'rajul mukminin, mi'rajnya orang mukmin seperti mi'rajnya Allah ke Sidratul Muntaha. Nah terus mi'raj apa kita kalau sholat kejar-kejaran dengan apa? Ya dengan kebutuhan kita. Mengapa sholat itu kalau ada makanan makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Kalau kepingin BAB atau pipis BAB dulu atau sholat dulu? BAB dulu. Ketika masbuk kata Nabi, bolehkah kita ini mengkos-mengkos lari-lari begitu? Tidak. Terus setelah Allahu Akbar, ya kan? Nggak boleh lah. Terus kalau kita nggak ngotot ya nggak apa-apa. Tadi itu karena di rumah entah baru datang, entah ada kebutuhan dan lain sebagainya. Bahkan ketika kalian ngantuk berat, jangan sholat dulu bablas. Gitu. Nah ya mungkin sambil duduk begitu ya Allah, daripada aku nanti membaca keliru terus hilang dulu. Tadi bisa mari apa dulu orang tadi dia gitu. Nah karena sudah ngantuk berat. Sholat itu merupakan mi'rajul mukminin, maka lo membaca Al-Quran saja warattilul Qur'ana tartilah, membaca Quran itu tartil.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alasannya begini. Itu kan enggak ngerti. Kita ini berdialog kepada Allah, membaca Quran aja itu disuruh tartil supaya kita menikmati yang kita baca, bukan menghabiskan juz karena enggak tutup. Oh didelok pada, oh didelok pinggir pungkasannya saja kan ngedang itu kan. Karena kita enggak nutup bacanya itu buanter untuk menghabiskan juz itu. Kita ngomong sesama orang saja harus pelan-pelan, harus tartil. Ngomong sama orang tua lebih-lebih tartil. Apalagi ngomong sama Pak Camat, Pak Lurah, Pak Erik, ngomong Pak Erik, kami dari RT ini mohon, dan Pak Erik tolong tolong satpam. Gitu. Itu ngomong Pak Erik saja, Pak Erik itu enggak gedugok. Loh, kita itu ngomong sama Allah. Apalagi ada hadits qudsi bahwa Allah menyatakan Al-Fatihah itu separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani Rabbi, Allah itu menjawab, oh telah memujaku hambaku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengulang lagi, hamidani Rabbi. Lah kalau kita sudah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, Tuhan itu sudah melongo ini dong. Kita buat melongo begitu, Allah terus enggak berdialog menjawab doa kita ketika kita membaca Al-Fatihah itu. Bapak Ibu rata-rata membaca Al-Fatihah begitu napa? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Amin. Begitu kan? Ini loh Bapak Ibu sekalian. Ayolah kita perbaiki ibadah kita dulu. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Bacaan, saya mau cerita panjang di Bagasi sampai ada dokter bedah saraf di Amerika itu meneliti kenapa umat Islam itu kok rukuk dan sujud. Setelah diteliti Bapak Ibu sekalian, bahwa darah kita itu tidak pernah mengairi otak depan kalau tidak rukuk dan sujud. Bayangkan. Mengapa Pak Sultan otak depan penting? Otak depan penting diairi itu karena otak depan itu tempat memutuskan para hakim-hakim itu bisa adil. Kalau hakim tidak bisa adil, berarti otak depannya nggak pernah terairi darah. Apalagi hakim yang bisa itu karena dia kalau sujud mungkin maktub begitu saja. Butuh berapa menit? Itu butuh 7 sampai 8 detik baru darah itu ke depan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau subhanallah adik. Ya udah. Apalagi kalau kita ini bisa 3 kali. Kalau saya tidak saya hitung ketika saya witir, oh kurang setengah jam. Kayak tadi itu terbangun loh, sudah jam 4 kurang seperempat. Ya sudah, saya nggak bisa kita cuma sholat 3 rakaat. Nggak saya hitung juga. Mungkin bisa 7, mungkin bisa 9. Itulah yang bisa menjadikan diri kita ini tawadhu, humble, tahu yang hak dan yang batil, tahu yang benar atau tidak, tahu ini ngawur atau ini sesuai dengan aturan. Otak depan kita itu. Maka Rasulullah itu kan kalau sujud itu kan apa kata Aisyah? Lama sekali. Sajadahnya sampai basah. Ya Rasulullah
Bukankah surga itu sudah kelihatan? Bukan hanya kelihatan ya Rasul, kau ini sudah dapat free pass untuk masuk surga. Mengapa kamu masih harus begitu ya Rasul? Ya Aisyah, lastu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang paling bersyukur? Aku ingin tunjukkan kepada Allah bahwa aku ini orang paling bersyukur. Sudah dikasih fasilitas Tuhan dengan macam-macam itu, maka itu aku syukuri. Bahwa aku ini, apa kata orang Jawa, menampakkan diri. Kalau kita menampakkan diri, isyhadu bi anna muslimun, aku tunjukkan bahwa aku ini seorang muslim. Apa orang muslim itu? Bapak bisa cari apa ciri-cirinya orang muslim itu. Kalau berjalan taat aturan. Oh, lampu merah tapi ke sana kok nggak ada orang, lewat saja. Apa itu muslim? Enggak. Loh, Pak Sultan kan nggak ada polisi, nggak ada apa, nggak ada orang di sana-sana, bersih kok orang. Ya marilah kita itu taat aturan agar bahwa sadar kita ini yang taat pada Allah itu tidak tercemar. Coba Bapak Ibu lihat, orang kalau kecelakaan pasti dia itu melanggar aturan. Loh, itu kan aturan dibuat polisi, Pak. Polisi itu membuat aturan itu benar atau salah kira-kira? Benar. Karena dia kepingin membuat agar aman, nyaman para pengendara itu. Karena bawah sadar kita itu, Bapak Ibu sekalian, itulah yang terus berhubungan kepada Allah di langit sana. Kalau kita ini sering melanggar aturan, maka bawah sadar kita itu akan rusak. Dan ketika rusak, maka kita sudah tidak cerdas lagi secara spiritual. Itu umum untuk seluruh manusia muslim atau tidak di dunia ini. Nah, kita sebagai orang muslim di dunia dan di akhirat lebih-lebih harus lebih bagus. Coba anak-anak Jepang itu kecil-kecil ketika nyabrang apa? Iya kan? Mereka berhenti lampu merah meskipun tidak ada mobil, hijau mereka jalan. Dengan orang mandu memberi hormat, gitu kan? Hormatnya kayak sampai rukuk begitu kan? Kita aja cuma gini aja kadang-kadang tidak mau gitu kan? Mereka seakan-akan lebih Islami ketimbang kita. Mari kita berbagi sholat kita. Mari kita bahwa sholat kita ini adalah sesuatu yang kita laksanakan tidak terburu-buru. Din, waduh aku durung sholat, entek ono dilu ae, gak suwe-suwe kok aku sholat. Biasanya kan kita begitu kan? Ayo sing cepet aja ndonga, begitu kan? Karena kita tidak mempersiapkan bahwa kita mau pergi harus sholat yang tenang, yang rileks, yang bisa menikmati. Puasa, sholat sudah, apalagi tadi ngaji, tadarus sudah, sholat sudah, apa lagi ini? Sedekah. Kalau Ramadan itu di Mekah Medina itu kayak apa orang bersedekah? Wah, luar biasa. Kalau setelah Ramadan masih sama masih. Setelah bakdo begini dulu kok dah. Nah, kenapa? Terutama ibu-ibu, kalau nggak puasa itu kok masjid kita itu sudah nggak ada takjil. Masih ada Senin Kemis, Yaumul Bid. Nah, marilah kita coba supaya yang puasa-puasa Senin Kemis, Yaumul Bid itu tak jamaah sudah disediakan takjil oleh ibu-ibu di PRM Kedurus ini. Gitu. Kita sering mendengar bahwa ada masjid tertentu malam menyediakan sahur untuk Senin Kemis.
untuk yaumil bid, begitu kan. Nah, kalau Jumat berkah, setelah sholat Jumat ada berkahnya juga. Alhamdulillah. Yang berkah itu hanya Jumat saja toh Bu, nggak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama Ahad berkah. Nah itu, ini saya mau cerita Pak Masruk CS, lebih-lebih istri saya mungkin bosen dengan cerita saya yang terakhir ini. Di mana-mana kalau sudah ngomong sedekah saya ngomong cerita ini. Bapak Ibu sudah membaca Suara Muhammadiyah tentang tulisan Pak Bagus Surur, pimpinan daerah Muhammadiyah Sumeneb, yang menulis tukang becak itu? Sudah nggih? Nah, kalau sudah nggak usah saya ceritakan. Yang sudah mendengar jangan merasa bosan. Ada tukang becak di Pamekasan itu. Tukang becak itu berapa sih Bapak Ibu gajinya? Hasil perolehannya setiap hari itu ada 100? Ada? Nggak ada ya sekarang ini. Tidak hanya tukang becak, ekonomi kita ini memang sedang tidak baik-baik saja. Lah, ketika ekonomi tidak baik-baik saja begini ini, mari kita yang berkecukupan untuk bisa menyediakan lah yang tadi untuk puasa, yang tadi mungkin untuk jamaah yang merasa butuh dan lain sebagainya. Tukang becak ini entah pagi-pagi begini, dapat penumpang, orangnya sudah sepuh. Cak, sampai kepingin berubah tak hidup sampean. Loh, wong Madura ini ya. Ya jelas saya kepingin berubah Pak. Sampean mau tak kasih syarat? Mau, apa syaratnya? Gampang. Apa itu? Saya bisa melaksanakan. Oh bisa, asal kamu punya niat saja. Nah kamu nggak punya niat ya nggak bisa. Apa itu? Satu, kamu jamaah subuh tiap hari di Masjid Darul Arqam, Baitul Arqam. Saya akan jamaah setiap subuh. Yang kedua, jangan lupa kamu ketika subuh itu bawa uang seberapapun kamu punya. Masukkan di masjid itu berapapun. Nah, tukang becak bisa sehari 10.000? Tidak bisa. Kalau insya Allah saya bisa 10.000. Tapi kalau saya beramal sehari subuh itu 10.000, mungkin malaikat di atas saya sudah catat sultan ini mau sampai 10.000 gitu. Kalau tukang becak itu bisa sehari saja 1.000, apalagi bisa 2.000, itu mungkin lebih besar daripada saya yang sehari cuma 100.000. Itu dilakukan Bapak Ibu sekalian karena dia kepinginnya untuk hidupnya berubah itu. Nah, dilakukan. Istrinya itu jualan sosis di sekolah-sekolah itu yang disundukin itu. Berapa sih modalnya sosis? Ada 1 juta? Ya, paling 150 mungkin. Itu dilakukan Bapak Ibu sekalian, berubah hidupnya tukang becak. Bukan punya becak 1 lantas punya becak 2, punya becak 3, tidak. Dari istrinya yang dagang susu makin laris. Tidak hanya anak-anak yang beli, tapi ibu-ibu itu banyak yang beli. Tidak hanya beli yang sudah matang, tapi beli yang masih mentah. Maka ibu ini makin hari makin omsetnya tinggi, dapat hadiah,
punya tabungan, diberikan freezer untuk nyimpen itu. Bukan diberikan HP baru. Lama-lama dia bisa membuat rumah sosis. Di Pamekasan sudah ada 4 rumah sosis. Dia tidak berhenti di Pamekasan, di Sumeneb membuat rumah sosis. Akan saya cek kembali, apakah dia sekarang sudah lebih dari 8 rumah sosis. Berubah hidupnya. Anaknya ke pondok, disangoni uang untuk setiap subuh kamu harus bersedekah. Sampai dipanggil sama kiai pondoknya itu, nggak boleh anak kecil dibawa itu. Enggak Pak Kiai, kami itu supaya anak saya itu mau beramal setelah sholat subuh. Sekarang proposal banyak. Kalau masjid kita ini mau membangun, saya kasih alamatnya di nanti. Katanya yang pimpinan daerah sana, nggak saya beritahu Pak Sultan alamatnya beliau, kan udah banyak proposal yang masuk. Dan Bapak Ibu sekalian, anaknya disekolahkan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, fakultas nomor fakultas apa? Syariah, PAI, ekonomi, fakultas kedokteran. Yang uang pakalnya berapa ratus itu? Sekitar sekarang 300 mungkin, kan tidak 250. Dia bisa membayar itu. Berubah hidupnya. Di dunia saja bisa berubah. Apalagi kalau dia banyak beramal, banyak bersedekah, apalagi mau wakaf. Dunia akhir. Mau ibu-ibu berubah? Mau bapak-bapak berubah? Mulai besok. Takmir di depan, ibu sudah sanggup duit atau tidak? Kalau belum silakan diambil, begitu. Nggih. Tidak ada yang lain, sedekah. Lah ketika Ramadan kita itu kan kepingin sedekah sembarang, kepingin dikasihkan. Lah kalau setelah Ramadan itu selesai. Nggak ada yang selesai mestinya Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu adalah bulan apa? Tarbiyah, mendidik kita. Kalau Ramadan bisa pendidikannya berhasil, mestinya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus apa? Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, gitu. Itu terus kita lakukan. Gak hanya Ramadan saja. Kalau Ramadan, ya pendidikannya selesai. Padahal Allah itu pendidikannya selama 1 bulan, ujiannya selama 11 bulan. Berarti kita itu berhasil dididik. Kalau Dzulqa'dah sudah selesai, tidak lulus ujian, apalagi Dzulqa'dah, apalagi Dzulhijjah, apalagi Muharram, apalagi Safar, sampai nanti Sya'ban kembali ke Ramadan. Pun mari tadi apa? Puasa Senin Kemis kita juga syukur. Kalau dulu saya masih bisa Daud begitu kan, rasanya sekarang sudah enggak. Kalau Bapak Ibu, adik-adik yang masih muda-muda Daud, silakan. Yang kedua, tadarus kita tidak hanya jumlah dari apa? Jusnya yang kita habiskan, mari kita mulai membaca arti-artinya. Saya kan membaca Al-Quran tidak semuanya Al-Quran itu saya paham artinya, mesti saya lihat. Oh, ini kan ya Allah. Setelah itu mari tahajud kita, memperbaiki sholat-sholat kita, bacaan-bacaan kita yang tartil, yang tumanina, yang rileks.
bahasa kita sekarang itu kita lakukan dengan baik seperti itu. Yang berikutnya, mari sedekah kita, terutama sedekah subuh, Senin berkah, Selasa berkah, Rabu berkah, Kamis berkah, Jumat berkah, Sabtu berkah, Ahad berkah. Cukup sekian sesuai dengan permintaan panitia. Ada pertanyaan? 1, 2, 1. Ibu-ibu ada yang tanya? Monggo, Bapak.